Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Nela dengan NIM 2504-201107. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus. Nah, kasus ini diangkat karena banyaknya atau maraknya bullying yang terjadi di lingkungan kampus dan akibatnya itu merusak mental para korban dan menjadikan mereka pribadi yang lebih pendiam dan juga tidak terlalu aktif di lingkungan kampus. Fenomena cyberbullying di kampus. Jadi cyberbullying itu merupakan tindakan mempermalukan, menyerang seseorang melalui media digital. Nah, biasanya di lingkungan kampus, media sosial ataupun grup chat sering terjadi tindakan tersebut karena penyebaran informasi tersebut sangat mudah dan juga cepat. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan mental para korban, tetapi juga penurunan prestasi akademik. Terdapat narasi kampus di mana seorang mahasiswi bernama Sari baru saja mendapatkan hasil ujian yang telah ia kerjakan. Akan tetapi hasil ujian tersebut disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ke grup WhatsApp, lalu mereka menghina Sari. Faris mengetahui siapa dalang dibalik kasus tersebut, akan tetapi ia memilih untuk diam dan tidak membela. Karena apa? Karena ia takut, karena pihak yang bersangkutan itu merupakan senior di lingkungan kampus. Akibatnya Sari mengalami depresi berat lalu menarik diri dari lingkungan kampus. Data dan fakta. Data menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan masalah serius yang ada di lingkungan kampus Indonesia. UNICEF Indonesia mengatakan bahwa banyak remaja yang pernah menghadapi cyberbullying semasa mereka di kampus. Ujaran kebencian juga semakin marak terjadi, dan bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa cyberbullying itu tidak hanya merusak mental, tetapi juga menurunkan prestasi akademik mahasiswa. Kemudian, dimensi akhlak yang terlibat. Dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran akhlak yang terlibat, yaitu ghibah, namimah, kezaliman terhadap privasi orang lain, dan bahkan diam terhadap kezaliman itu termasuk sebagai bentuk pembiaran. Di dalam Islam diajarkan nahi mungkar, kemudian ukhuwah Islamiyah, dan saling menjaga kehormatan sesama manusia. Dan kemudian ada landasan Al-Quran dan juga hadis. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan bahwa melarang manusia untuk saling menghina dan juga mengolok-olok orang lain. Dan menurut hadis riwayat Muslim itu menjelaskan ketika kita melihat kemungkaran, seorang muslim itu harus berusaha untuk mencegah sesuai kemampuan, entah itu melalui tindakan maupun di dalam hati. Nah, akhlak sendiri merupakan perilaku yang terdapat dalam diri seorang yang muncul secara spontan. Dan di dalam Islam, akhlak itu merupakan perilaku yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah dan juga sesamanya. Jadi akhlak ini juga termasuk ke dalam perilaku yang terdapat pada penggunaan media sosial. Jadi kita sebagai manusia itu juga harus memiliki etika dalam melakukan media sosial, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan selalu mencari tahu kebenaran informasi, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari akhlak tersebut, sekarang kita akan mencari tahu apa dampak yang terjadi pada akibat terjadinya cyberbullying tersebut, yaitu korban akan kehilangan rasa percaya diri, depresi berat, mengalami stres dan juga kecemasan, dan bahkan korban itu akan kesusahan dalam berkonsentrasi dalam pelajaran dan bahkan
akan mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, oleh karena itu, cyberbullying juga dapat menjadi alasan mengapa lingkungan kampus tersebut tidak sehat dan bahkan tidak nyaman untuk kita melakukan proses pelajaran. Nah, oleh karena itu ketika kita bermain media sosial, kita tuh harus bijak. Kita harus mengetahui apa itu yang baik dan juga benar. Juga kita tuh harus beretika dalam bermain media sosial dan juga harus berakhlak. Seperti mencari informasi dulu ketika kita akan menyebarkan sesuatu, dan kemudian berbicara menggunakan bahasa baik dan bahasa yang baik dan juga sopan. Itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman di kampus sehingga kita sebagai mahasiswa juga akan semakin berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Nah, kemudian ada etika bermedia sosial dalam Islam. Jadi yang pertama, Islam mengajarkan setiap muslim itu untuk selalu menjaga lisan dan juga tulisan dalam menggunakan media sosial. Dan kemudian Islam juga menganjurkan untuk tidak menyebarkan aib orang lain dan memeriksa informasi apakah itu benar ataupun tidak, dan kemudian menggunakan media sosial untuk kegiatan yang bermanfaat. Seperti yang saya katakan, ketika kita akan melakukan ataupun akan membagikan sebuah informasi, kita harus mencari tahu dulu, dan mencari tahu informasi tersebut tidak hanya dari satu ataupun dua sumber, tapi dari beberapa sumber sekaligus, apakah informasi tersebut valid ataupun hoax gitu. Dan kemudian Islam menganjurkan kita untuk melakukan ataupun bermain media sosial untuk kegiatan yang positif, contohnya untuk melihat pembelajaran dan kemudian untuk mencari tahu bagaimana informasi terkini terkait dengan informasi kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan agama, seperti itu. Nah, kemudian pada saat ini kita tuh akan diberikan beberapa pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama, Islam melarang ghibah dan namimah. Apakah menyebarkan tanggapan layar nilai orang lain tanpa izin termasuk ghibah? Nah, jadi menyebarkan tanggapan layar nilai seseorang itu akan termasuk ghibah ataupun namimah jika tujuannya untuk mempermalukan, apalagi mencela orang tersebut. Akan tetapi jika tujuan kita menyebarkan nilai seseorang tersebut untuk mendapatkan keadilan, maka itu diperbolehkan asalkan kita gunakan secara bijaksana dan juga tidak berlebihan. Dan kemudian untuk pertanyaan nomor 2, Faris menghadapi dilema diam atau berbicara. Islam mengajarkan nahi munkar, bagaimana cara yang baik untuk melakukan dalam konteks digital. Nah, jadi dalam Islam nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang baik dan juga bijaksana. Nah, dalam konteks digital kita dapat melakukannya dengan berbicara dengan sopan, kemudian melaporkan konten negatif kepada admin, dan kemudian membela para korban tanpa memperkeruh suasana dan keadaan di media sosial. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apakah diam ataupun tidak merespon saat melihat kezaliman termasuk ikut berdosa? Bagaimana fikih Islam memandang hal ini? Nah, jadi jawabannya itu, diam terhadap kezaliman itu dapat menjadi dosa apabila sebenarnya seseorang dapat mencegah tindakan tersebut terjadi, tapi ia malah memilih untuk membiarkan hal tersebut terjadi. Nah, di dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan, entah itu melalui tindakan, ucapan, ataupun paling minimal itu menolak di dalam hati. Dan terakhir pertanyaan nomor 4, bagaimana membangun budaya kampus yang aman secara digital, terinspirasi dari konsep ukhuwah dan rahmat dalam Islam. Nah, budaya kampus yang aman secara digital itu dapat dibangun dengan beberapa hal. Yang pertama, menjaga privasi. Yang kedua, saling menghormati antar sesama. Dan yang ketiga, menghindari cyberbullying.
Nah, nilai ukhuwah Islamiyah itu mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sesama dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga damai di dunia digital. Nah, kemudian rekomendasi solusi Islam. Yang pertama, melaporkan konten penghinaan. Yang kedua, mendukung para korban. Yang ketiga, menerapkan ataupun menyuruhkan kegiatan anti cyberbullying. Dan yang keempat, menanamkan akhlak mulia dalam penggunaan media sosial. Jadi kita harus melakukan seluruh kegiatan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang damai dan juga nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk kedepannya kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan juga beretika dalam berkomunikasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.